Kita memasuki modul 5 untuk mendiskusikan tugas B yang sudah dikumpulkan. Terutama kali ini akan membahas format, apakah sudah sesuai dengan template atau belum, karena itu adalah bagian utama dari pelatihan-pelatihan yang kita kerjakan untuk melihat penyesuaian dengan template yang sudah dibagikan, dan juga penjelasan apakah bisa dimengerti dan dipahami dan diaplikasikan pada saat melaksanakan tugas-tugas atau pelatihan-pelatihan. Baik, kita coba lihat. Berikut ini adalah nama-nama yang sudah mengumpulkan untuk tugas B. Secara umum ada beberapa hal, ada yang mengumpulkan sepertinya 2 file, meskipun seingat saya di segmen sebelumnya itu tidak ada yang meminta untuk membuat rangkuman ya, tapi secara umum ini adalah bagian untuk belajar. Jadi saya melihat ada sekitar 6 orang yang mencoba merangkum. Mungkin ada sebagian yang mengerjakan juga tugas B-nya, ada yang tidak. Jadi kalau kita lihat lebih detail dari file-file ini, ada sekitar 21 orang yang berusaha untuk mencoba menjawab mengikuti petunjuk video sebelumnya untuk mengerjakan tugas B. Kemungkinan dari petunjuk sebelumnya itu ada waktu cukup panjang ya, 3 minggu. Jadi kita lihat apakah ada perbedaan antara waktu yang lama dengan pekerjaan, apa kita bisa lebih baik pada saat menyusun sesuai dengan format. Ini adalah ilustrasi yang sudah muncul beberapa kali di segmen video sebelumnya ya, berkaitan dengan halaman judul dan contoh dari tugas B yang mungkin akan bisa diikuti berkaitan dengan halaman daftar gambar, kemudian halaman isi berkaitan pada bab tertentu, dan juga ada gambar, dan juga mungkin ada bagian teks dan gambar yang ada referensi. Kemudian maka ada halaman juga berkaitan dengan daftar pustaka. Secara umum dari halaman judul kita akan bisa melihat indikasi awal apakah mahasiswa sudah memahami maksud dari kuliah dan juga tujuan penjelasan video-video sebelumnya itu dari melihat halaman judul secara sekilas. Oke, kita coba lihat beberapa yang sudah berusaha mengerjakan dari halaman judul. Kita coba lihat. Pada bagian halaman judul itu sudah dibahas sebelum-sebelumnya, jadi hari ini mungkin sedikit evaluasi kembali. Jadi kita akan melihat dari halaman judul. Ini adalah contoh-contoh yang menurut saya itu sudah berusaha keras begitu. Kalau misalkan mau dilihat skor dari memperhatikan dan mencoba mengikuti, ini mungkin ada pada rentang 8 sampai 10 kurang lebih begitu nilainya. Jadi cukup baik. Dilihat dari apa ya? Dilihat dari bagaimana cara mengikuti format. Kita bisa melihat di sini ada beberapa contoh. Kita bisa melihat relatif sekilas ini ukuran gambarnya relatif sama, jadi tidak ada yang dirubah dari format sebelumnya. Kemudian kalau dilihat nih dari bagian atas ini relatif seragam ya kan, dimulai pada halamannya relatif seragam. Nah, ini mungkin agak ke bawah karena saya bedakan, nanti ada pembahasannya. Ini relatif seragam dimulai, kemudian pada bagian ini juga tidak ada yang dirubah, meskipun mungkin tidak satu baris karena mungkin ada beberapa yang berbeda dari panjangnya judul mengakibatkan beberapa baris yang berbeda di barisan penulisan judul. Kemudian selanjutnya nih tinggal menyesuaikan, namanya pasti beda dan nimnya pasti beda, selebihnya ini mirip berkaitan dengan font dan juga spasi. Kemudian setelah itu ada spasi menuju logo ITB, dan kemudian ada spasi lagi menuju bagian bawah ada nama kampus, dan juga pada
penulisan bulan dan tahun. Ini mungkin dibedakan karena di sini adalah contoh yang baik, meskipun ini juga sudah berusaha mirip seperti yang sebelumnya atau yang lainnya ini, tapi di sini mungkin ada contoh penulisan bulan yang mungkin khawatir lupa ya, copy paste dengan yang sebelumnya, karena misalkan dikumpulkan November, ya ini sebaiknya November atau pada saat sidang November begitu ya, atau pada saat lulus kapan begitu, ini dirubah. Ini masih kurang lebih bulan Juli dan ini mungkin bulan Desember, padahal kemarin mungkin dikumpulkannya bulan November, yaitu minor. Sedangkan yang ini mungkin minornya berkaitan dengan ukuran kertas. Kalau sekilas dilihat ini ukurannya relatif lebih lebar dibandingkan yang lainnya, jadi masih ada yang secara ukuran kertas masih yang berbeda. Jadi kalau dilihat dari ukuran kertas di halaman judul, maka halaman-halaman selanjutnya juga berkemungkinan akan berbeda. Itu perhatian pertamanya. Kemudian kita coba cek contoh yang mungkin menengah pada kisaran nilai 7 mungkin ya, 7 sampai 5 begitu ya. Ini contohnya adalah beberapa halaman judul yang dibuat oleh beberapa mahasiswa. Di sini kalau kita lihat sudah ada hal yang berbeda berkaitan dengan ukuran dan juga spasi jarak dari font. Kemudian ada penambahan di sini, biasanya 2 baris, ini ada 4 baris di bagian bawah. Kemudian ada yang diedit, terutama ditambahkan karena mungkin masih beranggapan ini untuk semata-mata untuk tugas B, sementara kita berusaha untuk mencoba mengerjakan proposal untuk menunjang studi TA1 masing-masing mahasiswa, sehingga nanti siap untuk latihan dan juga mungkin siap untuk disidangkan atau ujian TA1-nya. Jadi ini sudah cukup lumayan dari sisi bentuk, mungkin mirip, tetapi ada beberapa hal yang intinya belum, beberapa bagian mungkin ada yang belum menggunakan format, tapi ada yang mungkin sudah menggunakan format tetapi ada yang dirubah sedikit begitu. Jadi mungkin secara maksud dan tujuan ada yang miss, ada yang terlewat sedikit begitu dari pengerjaan ini, atau fokus pada saat menerima materi video ada yang lepas sedikit, ada yang terlewat sedikit. Oke, ini masih lumayan dibandingkan yang selanjutnya. Nah, ini adalah contoh beberapa cover yang jelas tidak mengikuti format, tapi ada yang lebih parah dibanding ini, yaitu yang tidak membuat halaman judul atau halaman cover begitu. Itu mungkin terburu-buru atau seperti apa, jadi ini mungkin masih versi formatnya masing-masing begitu. Selanjutnya kita coba melihat di bagian yang daftar gambar. Oke, ini contoh dari beberapa daftar gambar. Sebenarnya ada beberapa hal dari masing-masing pekerjaan itu cukup unik yang perlu diperhatikan atau dikomentari, tapi kita coba lihat beberapa saja yang ada di sini. Sebagai contoh, pada saat membuat daftar gambar, tentu saja kalau mengikuti format ini harusnya pada baris yang sama. Jadi di sini mungkin masih ada yang belum mengikuti format. Kemudian kalau dilihat dari batas margin, kalau diperhatikan lebih baik, ini berkemungkinan masih ada perbedaan, padahal di format itu sudah ada contohnya begitu. Terus kemudian ada beberapa yang mungkin, nah ini ukuran jarak antar baris ini juga ada yang dirubah, jadi ada yang belum mengikuti format. Kemudian ada yang mungkin kurang rapi karena mungkin ya ini belajar bagaimana menyusun supaya lebih rapi. Seperti contoh misalkan ya, kalau ini mungkin masih ukuran kertasnya yang beda, ini juga ukuran kertasnya mungkin masih beda.
Ada beberapa juga yang mungkin belum bisa memberikan halaman, jadi daftar gambar tapi halamannya kosong, jadi mungkin masih perlu waktu berlatih untuk menuliskan halaman. Ini juga bagian yang perlu dilatih sehingga sinkron antara yang ada di daftar gambar dan juga halaman gambar tersebut berada. Oke, ini sekilas dulu, mungkin bisa dielaborasi lebih baik selanjutnya, tapi ini mungkin contoh-contoh kecil dulu. Kita lanjut ke bagian isi. Nah, di bagian isi atau pada bab tertentu ini mungkin saya potong saja, ada 2 pekerjaan. Nah, ini adalah contoh yang kurang lebih belum begitu paham atau belum begitu memperhatikan penjelasan sebelumnya. Jadi posisi judul gambar itu tidak bisa diletakkan di atas gambar ini, tetapi judul gambar ini diletakkan di bagian bawah gambar. Ini jelas tidak mengikuti petunjuk, dan posisi terhadap paragraf ini juga perlu diperhatikan. Meskipun di sini ada yang sudah lumayan, yaitu ada pemanggilan atau penyebutan di paragraf sebelumnya untuk menyebutkan judul gambar ini. Kemudian ini adalah contoh yang sering sekali ditemukan pada beberapa tugas akhir sebelum-sebelumnya, yaitu ukuran font gambarnya ini dirubah menjadi lebih kecil kalau kita perhatikan, dan mungkin formatnya belum mengikuti sesuai petunjuk yang ada di contoh sebelumnya atau di video sebelumnya. Ini bisa dicek lagi penjelasan yang sebelumnya. Oke, yang bagian ini adalah sekilas di bagian daftar pustaka. Meskipun kita sudah membahasnya sering berulang kali di video-video sebelumnya, tapi ini adalah hal yang paling sering kita dapatkan. Ini adalah dua contoh yang mungkin terburu-buru pada saat mengerjakan. Ini bisa dilihat tidak terlalu rapi, tidak sama batasnya, dan ada beberapa hal yang mungkin masih perlu disesuaikan formatnya dengan penjelasan yang ada di materi-materi awal. Sedangkan ini saya melihatnya ini ada beberapa yang tidak jelas pembacaannya, mungkin ini sekedar copy paste saja begitu, asalkan selesai kemudian dikumpul mungkin ya. Jadi masih bisa lebih baik untuk penulisan ini. Oke, sementara itu untuk beberapa evaluasi diskusi kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.